Okay, hello everyone. How are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis. Jadi kita akan belajar beberapa fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan massa jenis. Nah, di sini ada beberapa contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan massa jenis benda. Yang pertama, kapal selam yang dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Terus yang kedua, yaitu beberapa macam jenis mesin menggunakan oli yang memiliki kekentalan berbeda. Terus yang ketiga, yaitu balon udara yang dapat terangkat naik ke atas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, poin per poin ya. Yang pertama yaitu penyerapan massa jenis pada kapal selam. Nah, kapal selam adalah kapal khusus yang didesain untuk menyelam ke dalam air laut pada kedalaman tertentu, ya kan? Dimana kapal selam ini dapat digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan, kendaraan wisata, maupun untuk keperluan penelitian. Kenapa kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam? Dari sini harus kita ketahui karena massa jenis kapal itu dapat diatur sehingga nilainya dapat berubah-ubah. Bisa lebih kecil daripada massa jenis dari air laut, bisa lebih besar, ataupun bisa sama dengan massa jenis air laut. Nah, pada saat berada di permukaan air, massa jenis kapal ini itu lebih kecil daripada massa jenis air laut. Jadi ketika ada di permukaan air laut, massa jenis dari kapal ini lebih kecil, sehingga mengakibatkan kapal selam ini terapung di permukaan air laut. Dimana kita sudah ketahui bahwa kalau misalnya massa jenisnya kecil berarti dia lebih ringan. Kalau pada air laut, kalau namanya massa jenisnya kecil berarti dia akan terapung. Nah, ketika kapal selam mulai menyelam ke dalam air, maka di sini massa jenis kapal selam itu diperbesar. Bagaimana caranya? Dengan cara memasukkan air laut ke dalam kapal selam. Wow! Dengan cara membuka tangki pemberat sehingga terisi air laut. Jadi di dalam kapal selam ada tangki pemberat, di mana itu tujuannya untuk ketika kita mau menyelam ke dasar laut, berarti di sini harus kita buat kapal selam ini lebih berat, ya kan? Kerapatannya harus lebih rapat lagi, dimana kita harus memasukkan air laut ke dalam tangki pemberat sehingga kapal selam ini lebih berat, ya kan? Nah, apabila massa jenis kapal selam ini sebanding atau sama dengan massa jenis air laut, maka kapal selam ini dapat melayang-layang di dalam air laut. Namun, ketika massa jenis kapal selam ini lebih besar daripada massa jenis dari air laut, maka kapal selam ini akan tenggelam ke dasar laut. Seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan di mana di sini ada gambar kapal selam yang terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Pada saat kapal selam hendak muncul ke permukaan laut, maka air dari dalam kapal selam ini yang berada pada tangki pemberat itu dibuang keluar kapal sehingga air yang berada di dalam kapal itu berkurang. Jadi ketika mereka ingin naik ke permukaan laut, maka hal yang akan mereka lakukan yaitu mereka membuang air yang terdapat pada tangki pemberat yang ada pada kapal selam supaya airnya berkurang. Dengan demikian massa jenis dari kapal selam ini akan makin hari lama kelamaan ya akan berkurang. Next di sini poin yang kedua yaitu penerapan massa jenis pada oli mesin. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa massa jenis beberapa mesin itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap oli mesin itu memiliki kekentalan tertentu, sehingga setiap mesin seperti mesin motor, mobil, dan lain-lain itu memiliki oli mesin yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video ini. Yang ada di sebelah kiri itu merupakan oli mesin yang memiliki massa jenisnya lebih kecil. Kalau yang di sebelah kanan itu merupakan oli yang memiliki massa jenis yang lebih besar. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri ini lebih encer, tidak kental ya. Kalau yang di sebelah kanan itu lebih kental karena
berbicara tentang massa jenis itu kan berbicara tentang kerapatan. Berarti kalau pada oli itu kekentalan. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri kita bisa lihat oli mesin ini tidak bisa naik ke atas melumpuri semua mesin, iya kan? Nah, di sini kita bisa lihat berbeda dengan oli yang memiliki massa jenis yang lebih besar yang ada sebelah kanan. Kita bisa lihat terlihat jelas bahwa seluruh mesin itu dilempuri oleh oli yang memiliki massa jenis yang lebih besar. Next, poin yang ketiga yaitu penerapan massa jenis pada balon udara. Nah, pernahkah kalian melihat balon udara? Tentu pernah ya. Terus, apakah kalian tahu gas apa yang terdapat di dalam balon udara sehingga balon udara ini dapat naik terangkat ke atas? Nah, di sini harus kita ketahui bahwa balon gas ini berisi gas helium, di mana gas helium ini memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada udara. Otomatis karena gas helium ini lebih kecil massa jenisnya daripada udara, berarti kita bisa lihat balon ini dapat naik terangkat ke atas karena ada gas helium. Karena gas helium ini kan dia memiliki massa jenis yang kecil, otomatis dia lebih ringan, jadi lebih mudah untuk naik ke atas.